ini kan sejarah ya, kitab sejarah yang diambil dari kitab sejarah ternyata bohong. Tidak dapat diverifikasi kalimat yang diungkapkan itu, ya. Artinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika satu sumber referensi ya ditinjau, dikaji, didalami, diperhatikan, diteliti, bahwa tidak ada satupun di dalam matan itu tertuliskan matan-matan yang menjadi sumber daripada keabsahan sejarah nasabah Alawi, tentu di sini dapat kita sebut bahwa mereka telah melakukan apa namanya kepalsuan atau pemalsuan sejarah, ya. Berarti ini udah jelas. Jadi untuk buku yang dikeluarkan di Robito itu belum bisa menjawab dari penelitian Kiai Imad ya, kurang lebihnya seperti itu ya, tentu ya. Saya mengatakan buku yang dikeluarkan oleh mereka ya untuk membantah tesis Kiai Imad masih jauh panggang dari api. Artinya mereka mendalili dengan dalil kebohongan, bukan dalil kebenaran. Hanya memberikan satu keterangan, tapi ketika kita cross check keterangan itu tidak ada. Itu tujuannya mereka ingin membuat masyarakat tetap percaya seakan-akan mereka punya dalil di kitab ini, di kitab ini. Bahkan kitab yang dirujukan oleh mereka ini nggak ada maknanya ya, cuman lafaz, terus di bawahnya dikasih kesimpulan. Di sini dia mengatakan kesimpulannya, dalam keterangan di atas, An-Nasabah As-Samarkandi menyebutkan bahwa beliau menemukan catatan yang menjelaskan ulama pakar nasab di Hadramaut dan Yaman yang namanya beliau disebutkan menceritakan bahwa Ahmad bin Isa Ar-Rumi hijrah bersama putranya Abdullah beserta rombongan dari Basrah dan Irak menuju Hadramaut. Jadi ketika orang membaca, seakan-akan ini orang awam baca, wah ini ada kok gini. Ternyata ketika kita teliti, ya Allah, mereka nggak jujur di sini. Mereka tidak pernah memberikan bukti bahwa ini loh kitab Ibnu Samurah namanya Tobak Fuqahaul Yaman halaman sekian, matannya begini loh, gitu loh. Tidak ada. Oh iya ya. Jadi cuma mengansusi bahwa Imam Samurah juga mengatakan itu di kitab lain seperti itu kayaknya, cuma bilang gitu ya. Enggak, Samarkandi. Jadi Imam Samarkandi ya. Ternyata dalam penelitian saya, As-Samarkandi itu tidak mengungkapkan kata-kata itu, qultu fi ra'aitu fi ba'di ta'aliq. Disinilah syubhat satu kitab salinan di zaman-zaman mutakhirin ya. Karena tidak bisa makanya karangan ulama-ulama mutakhirin itu nggak bisa kita percaya 100%. Harus melalui kita kaji dulu, kita teliti dulu. Kalau udah berbicara soal sejarah dan soal apa namanya fikih, soal apapun, bagi kita orang-orang yang mempunyai khasanah keilmuan, ya misalkan ada ulama mengatakan bahwa orang yang menyatakan Allah itu di langit, ya kan, bertempat di langit itu murtad, kafir gitu kan. Sebagaimana di dalam kitab ini. Nah, saya meneliti ya, ternyata tidak ada seperti itu. Jadi di dalam kitab Al-Fatawil Hadithiyah itu luas dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa orang yang berkeyakinan Allah di langit, di aras ya, dengan makna ya, dengan makna Allah Subhanahu wa taala tetap bertempat pada tempatnya yang yang laisa kamitslihi syai' ya. Maka orang tersebut di dalam keterangan di situ bukan murtad tetapi fasik, sesat gitu. Nah, kecuali dia beriktikad bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala bertempat di aras sebagaimana kita bertempat di bumi. Nah, itu murtad itu. Karena seperti itulah konsepnya. Maka perkataan ulama-ulama apapun di mutakhirin, ulama-ulama mutakhirin itu tidak serta-merta kita makan mentah-mentah, tetapi harus ditinjau benar. Saya seperti ini tadi.
Imam Ibnu Samurah kan termasuk mutakhirin. Jadi matan kitabnya disalin orang, lalu ditambah-tambahkan sehingga kita jadi berdebat di sini. Ini perkataan Samarkandi apa perkataan muhakkik gitu loh. Ya kan? Nah, ulama yang jujur setelah meneliti makalah ini, dia di situ membuat footnote bahwa qultu ra'aitu fi ba'di ta'aliq masuratuhu ini sampai habis itu dikatakan lam ajidil kalamat taliyah fi masdarin akhar. Aku tidak pernah menemukan kalimat berikut ini di dalam sumber yang lain. Jadi ketika dikatakan masdar itu lebih kepada manuskrip gitu loh, kepada catatan asli. Tapi kalau dikatakan fi marja'i akhar, ya kan? Itu kepada referensi yang melalui salinan-salinan kemudian gitu, yang tidak mendekati dengan zamannya. Tetapi kalau disebut masdar itu misalkan masdar al-um, berarti dari al-um ke bawahnya yang memang sangat mendekat dari Imam Muzanni misalkan. Itu masdar namanya. Ya, jadi ketika kita tinjau di sini ya ternyata pas kita lihat ketika disebut Ibnu Samurah, orang kan bingung, Pak. Ini Ibnu Samurah di ulama yang ada abad di 56. Nah, kalau memang di sini disebutkan kisah seperti itu, yang nggak bisa lagi dipertahankan tesis Kiai Imad, rusak, gitu. Tetapi ketika disebut Ibnu Samurah, ini apa kitab Ibnu Samurah? Kalau seorang kayak Imam Ibnu Samurah ini kan ulama hebat. Nggak mungkin ngarang satu kitab kan gitu. Ya, betul. Tetapi ketika dibilang Imam Ibnu Samurah, otak kita pasti condong kepada kitab sejarah atau kitab nasab. Namun Imam Ibnu Samurah tidak menulis kitab nasab. Berarti solusinya mencari kitab sejarah kan gitu. Ya, betul. Nah, siapa Imam Ibnu Samurah? Di mana keberadaannya di Yaman? Tentunya dia sedang memverifikasi tentang orang-orang yang menjadi ulama Yaman di zaman dia atau zaman sebelumnya, karena dia abad kelima kan. Nah, nggak mungkin dia mengkisahkan orang yang setelah dia wafat. Makanya ketika kita cari Tabaqat Fuqahaul Yaman, ternyata tidak ada sama sekali keterangan yang menerangkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nggak ada. Apalagi menuliskan kalimat kharaja Said Syarif Ahmad bin Isa. Nggak ada lafaz itu kita temukan. Baik di dalam kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman karya Imam Ibnu Samurah dan kitab Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi. Itu tidak kita temukan matan yang menyebutkan kharaja Said Syarif Ahmad bin Isa. Kalau begini kan bohong namanya, Bang. Betul tidak? Ya. Monggo lanjut. Kalau ada yang bernarasi monggo ya. Ya. Bohong kan? Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Al-Futuhi, Imam Al-Futuhi yang disebut dengan nama kitab At-Talkhis, yang dirujuk oleh Ali As-Sakran di dalam kitab manakibnya yang bernama Al-Burqatul Musiqah. Ya. Di situ kita cari kitab sampai kepala botak, Bang, nggak ketemu nama kitab At-Talkhis karya Imam Al-Futuhi. Tapi menurut keterangan mereka Ba'alawi ya dan ulama-ulama lain mengatakan kitab tersebut hilang, tidak ditemukan lagi. Ya, berarti kitab Al-Talkhis ini tidak bisa dijadikan sumber referensi dan sumber masadir. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan kebenaran isinya tanpa kita melihat langsung pada kitabnya. Begitu. Oke, siap. Ya, bisa dipaham ya. Nah, Bisa Tengku. lalu kita kalau antum ada bukunya silahkan dilihat. Ya, kita kupas satu persatu. Ini saya sedang menyelesaikan antitesis daripada keabsahan nasab Alawi yang dibuat oleh Robito. Ya, nah sekarang kita lihat di dalam
kitab rujukan lain yaitu Tuhfatuz Zaman karya Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Karya Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, namanya Tuhfatuz Zaman. Nah, di dalam Tuhfatuz Zaman ya, itu kalimatnya begini. Kita buka Tuhfatuz Zaman yang sebentar. Allah ya Rabbi. Ya, silakan dulu ngobrol-ngobrol lain biar Ya. Monggo yang ada pertanyaan atau narasi ya, teman-teman semua. Izin turun Kang Kori dan semuanya. Sehat selalu. Salam sedulur. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini keluarga daripada inilah yang dicangkok oleh Ba'alawi menjadi keluarga dia, Ba'alawi. Jadi titel Ba'alawi itu sebenarnya punya keluarga jadid gitu. Nah, di antaranya yang ada di sini disebutkan oleh di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, minhum Abu Marwan ya laqaban wa ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim bin Muhammad bin Ali kana faqihan khairan katsiran anhu intishar al-ilma bi Hadramaut. Nah, itu pun di dalam kitab tersebut ya jelas dalam kitab As-Suluk, tetapi di dalam kitab Tuhfatuz Zaman itu sampai Ahmad bin Salim doang. Muhammad bin Ali nggak disebutkan, yang dipotong matanya bukan ditambahkan. Iya. Kalau untuk yang Abil Jadid di Al-Janadi itu gimana, Tengku? Ya, di Abil Jadid Al-Janadi itu dia keluarga dia sendiri. Jadi kalau tidak menerangkan tentang Ubaidillah ya di situ. tidak, sama sekali tidak. Jadi gini nasabnya nih, saya ingin kasih tahu nasabnya ya. Saya kasih tahu nih nasabnya. Kalau jalur Abil Jadid nih. Iya. Nah, jadi mereka semua bertemu dengan Ahmad Aba Alawi, ya. Ahmad Aba Alawi punya anak namanya Alwi, punya anak Abu Bakar, punya anak Jalur Jadid, ya. Nah, sebentar Bang Akik, di mute dulu Bang Akik. Ya. Nah, Ahmad Aba Alawi punya anak, diantaranya itu tadi Ali Alwi Abu Bakar Ali Ba'alawi. Ali Ba'alawi ini punya anak Muhammad, ya, punya anak Salim dan punya anak lain namanya Hasan, gitu loh. Oh iya. Siap. Jadi ya intinya masih muter-muter ya teman-teman Bukan tentang muter-muter, penjelasan. dipalsuin, memang dicangkokin, apa ya? Mengambil referensi sana sini gitu. Iya, padahal nggak Sedangkan ada. itu belum tentu jelas gitu ya. Heeh. Kejam banget ini, memang pendusta ini. Nih ya, saya kasih tahu. Ali Ba'alawi punya anak satu ya, namanya Muhammad, ya kan? Mereka oleh Ba'alawi mengklaim bahwa Muhammad bin Ali Ba'alawi ini adalah Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali Ba'alawi. Berarti Ali Ba'alawi ini kalau menurut pengakuan Ba'alawi itu namanya Ali Walidul Faqih Ba'alawi, kan gitu. Iya. Nah, Ya, ketika kita periksa ya, Ali ini ya ayahnya Ahmad, sementara Ali dalam Walidul Faqih itu ayahnya Muhammad Sahib Mirbad. Sohib Mirbab ya. Ya kan, jauh kan? Jauh 3 generasi. Bukan 3 generasi. 4. Bukan, maksudnya kalau kalau ayahnya Ali Ba'alawi yang ada di As-Suluk itu Ahmad Aba Alawi, gitu loh. Oh Ya. ya beda. Nah, sementara Ali yang diklaim oleh Ba'alawi yaitu ayahnya Muhammad Al-Faqih Muqaddam, ayahnya namanya Muhammad Sahib Mirbad. Beda nggak?
Ya beda banget itu. Ya misalkan aku ayahnya Abdurrahman, kamu ayahnya Abdullah, kan beda kan? Iya ya. Tapi seumpama gini, Tengku ya, ada yang menjelaskan tentang Ahmad bin Isa juga sebenarnya tidak bergelar Al-Muhajir. Itu bagaimana itu, Tengku? Oh itu sudah pasti karena tidak ada satupun sumber yang menyatakan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Karena gelar Al-Muhajir itu yang memberikan adalah golongan Ba'alawi itu sendiri. Gitu loh. Oh iya ya. Nggak ada referensi di kitab manapun yang menyatakan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir ya? Ya referensi tertua itu ya dari rombongan beliau sendiri ini, dari Ali Asakron. Oh, bukan dari kitab-kitab lain yang Nggak ada. melakopkan Al-Muhajir, dari kitab lain nggak ada? Nggak ada sama sekali. Dari kitab eksternal ya. Oh iya iya betul. Berarti Kecuali- bisa ditarik kesimpulan dari itu sebenarnya sudah menerangkan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman ya. Tidak ada sama sekali. Jadi sangat jelas memverifikasi ketidak mungkin hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Itu pertama dari kitab yang namanya Tahdzibul Ansab ya. Nah, sebagaimana yang udah kita debat-debat itu, mereka mengkaburkan informasi melalui sumber marja' damir ya. Nah, Oh iya iya. ya, itu sudah jelas di situ. Wan hadara ilal Basrah wa qoma biha wa mata biha, itu nggak mungkin dia marja'nya ke Abu Ja'far Al-A'ma, tetapi yang jelas itu kalimat kan Syiakul Kalam lagi membahas Ahmad bin Isanya, nggak sedang membahas cicitnya apa mau dibahas gitu loh. Iya betul. Gitu. Lah tidak hijrah seperti itu. Sedangkan makam beliau itu ada di Irak. Ya, sementara Ba'alawi mengklaim Ahmad bin Isa ini kuburannya kan di Husaisah, kan gitu. Ya. Nah, kita tanya sama mereka, atas dasar apa kalian mengambil keyakinan bahwa kuburan Ahmad bin Isa itu ada di Husaisah? Berdasarkan data atau berdasarkan apa gitu kan? Mereka Ya, betul. menjawab berdasarkan zikir gitu. Ya kan bingung Bang. Oh, Nah, jadi berdasarkan berdasarkan kasyaf. kasab. Mm-mm. Ya enggak. Oke. Jadi Ya, bukan siap. berdasarkan data. Jadi data mereka yang mengklaim bahwa Ahmad bin Isa ada di Husaisah, kuburan di sana itu ia sejarah yang dikembangkan dari yang mereka buat gitu loh, sehingga penemuan makam pun bukan dengan model penelitian ilmiah Secara tetapi- ilmiah enggak ya, secara Iya. data ilmiah, virologi dan sebagainya enggak ya. artefak enggak, tapi dia menemukannya lewat mimpi, baru dia buat. Pada dasarnya kuburan itu tidak ada apa-apanya, artinya enggak ada buatan seperti kayak kita gitu, kubur ada batu nisan kayak Malikus Saleh dulunya Ya, gitu betul. loh. Enggak, Batu tapi nisannya Nah. berumur sekian tahun dan bisa diverifikasi seperti itu. cuman setelah dia temukan melalui proses mimpi tadi, barulah dibangun makam itu. Sekarang jadi kayak masjid gitu. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan besar lagi, informasi mereka tentang apapun yang mereka sampaikan itu memang sangat berlawanan dengan kitab yang terdahulu seperti kitab Al-Ghaibah karangan Imam At-Tusi ya. Nah, di halaman kalau di sini kan halaman 199, kalau di pencarian PDF 228 ya. Hadis 165 itu di situ dikatakan ada riwayat yang diterima dari Ahmad bin Isa Al-Alawi dari keturunan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Nah, itu ada pertemuan dengan Abil Hasan alaihi salam di Suriah di Madinah. Abil Hasan alaihi salam ini siapa sih?
beliau tidak lain dan tidak bukan Ali Al-Hadi. Nah, Ali Al-Hadi ini wafatnya ya 260. Paham nggak? Siap, paham. Nah, sementara Ahmad bin Isa dalam catatan Ba'alawi wafatnya 345. Gitu kan? Nah, lahirnya 280 dalam catatan Ba'alawi 275 lah, ya kan? Nah, Ya, mungkinkah seorang Ali Al-Hadi yang wafat 260 gitu bertemu dengan orang, bertumbuh kongkoan sambil ngopi kalau bahasa kita nih, ya, dengan Ya. orang yang baru lahir di tahun 275, 15 tahun kemudian bertemu. Gimana? Jadi nggak mungkin lah seperti itu. Ya nggak mungkin, maka tidak mungkinlah bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman di tahun 317. Wong dia udah meninggal dunia. Itu. Jadi Ahmad bin Isa meninggal dunia setua-tuanya tahun 300 Hijri gitu loh. Standarnya 285 Hijri wafatnya Ahmad bin Isa gitu dalam penelitian ya digambarkan gitu ya, ditasawurkan. Nah, kenapa ditasawurkan begitu? Karena pertemuan antara Ahmad bin Isa dengan Abil Hasan Ali Al-Askari itu tentunya 250 diperkirakan, 10 tahun sebelum beliau meninggal. Artinya masih panjang perjalanan. Jadi tidak mungkinlah Ahmad bin Isa itu bisa hijrah ke Yaman. Inilah kedustaan data gitu. Maka ya Allah, kok bisa seperti itu? Tega banget ya. Jadi lebih simpelnya seperti ini ya Teguh ya. Kalau ditarik, kita tidak usah lari ke tentang Abdullah atau yang Ubaidillah. Kita lihat dari sejarah Ahmad Isa aja, Ahmad bin Isa aja sudah jelas ya seperti itu. Iya. Mah. Bikin kopi mah sama air. Oke teman-teman, ada yang bisa ditanyakan mumpung ada Said Korea yang bisa menjelaskan apa? Monggo. Antri dari pagi nggak dinaikkan. Ada yang mau naik. Oke, abang ini mau naik nih, minta naik bang, koplo. Aku nggak bisa naikkan. Loh, kok nggak bisa? Bisa loh. Aku udah jadiin panjenengan host kok. Oh iya, nanti tak lihat. Soalnya penuh Mas Yano. Oke, monggo yang baru naik bisa apa yang ditanyakan atau bernarasi atau gimana, monggo silakan, siap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Koplo. Gimana Mbah Koplo? Kangen Said Kori. Aku wis berapa tahun ya gak ketemu, wis 5 sasi lebih. Pirang tahun? 5 sasi, 5 bulanan gitu aneh. Oh iya. Nggak ngikutin. Waduh, sampai kangen jenengan iki, kangen ilmu nih iki Said Kori. Ya teman-teman di bawah, tolong di tap-tap layar supaya room bisa kuat. Kalau ada rezeki ya bagi-bagi. Dan ada informasi yang ingin saya sampaikan bahwa tanggal 16 November di tempat saya insya Allah diadakan maulid. Bagi teman-teman handai tolan yang mau ikut andil memberikan sumbangsinya untuk acara maulid di tempat saya dengan anggaran 80 juta, silakan di DM saya karena waktu sudah mendekati. Mohon bantuannya di tanggal 1 sudah semua bisa terkumpul. Apabila sampai anggarannya, kita akan mengadakan Maulidul Akbar. Kalau nggak sampai ya maulid sederhana. Begitu teman-teman. Kita biasa membaca kitab maulid itu kitab Dibai, Maulid Dibai.
Nah, teknis itu mah bisa juga berjanji, tapi kita nggak akan bawa. Dari dulu nggak pernah pakai maulid yang dibawa Pak Alawi, nggak pernah. Ya, Ada yang merasa aneh nggak Bang? apa? Apa Bang? Aneh apa? Kalau di Ba'i bukan Pak Alawi ya Bang? Setahu saya. Haknya Hah? Ayah itu punya gerobak. Ayah gerobak. Iya, Taufik Ica, ya kalau untuk meminta sama kaum muslimin untuk kemudahan anggaran maulid, kamu anggap dawir, udah kamu nggak usah bantu, nggak perlu. Ya, saya hanya memberikan berita bagi orang yang mau menyisihkan rezekinya untuk maulid Rasul. Iya betul. Tentang maulid itu kita tidak dawir ya. Maulid itu tidak dawir. Yang dawir itu yang langsung minta terus ngasih nominal, maksa lagi, itu namanya dawir. Oke, monggo lanjut. Di Ba'i itu bukan Pak Alawi ya, marga Ad-Dibai bukan Pak Alawi. Jadi Habib Abdurrahman Ad-Dibai itu bukan Pak Alawi, Sayyid itu di Pak Alawi kan. ada yang aneh dengan takliknya Anas sampai Samarkand nggak? Aneh, saya juga aneh. Kan saya sudah sampaikan tadi. Mik. Ganti. Maksudnya bukan gitu Tengku. Gimana? Samarkand kan satu generasi dengan siapa ya? Protol kabeh. Ali Sakron ya? Iya. Enggak lebih tua kayak. Lebih tua. Kang Age, lebih tua Kang Age. Cuman sekitar abad 7 kalau nggak salah ya, Tenggu ya, abad 7. Abad 9 juga, cuma lebih tua. Oh, abad 9. Sama segenerasi dengan Ali Sakron. Cuman Ya, agak makanya lebih tua dikit lah gitu ya. pertanyaan cuma satu Bang, atau Tengku. Ya. Di saat di situ di taklik itu mereka menyebut Ubaidillah ada bengek, tapi kenapa dia nggak menyebut minimal mbahnya Ali Sakron? Paham nggak? Kenapa Samarkand itu nggak menyebut kakeknya Ali Sakron sebagai seorang cucunya Nabi? Jadi gini, dalam penelitian saya, taklik itu bukan tulisan Samarkandi, gitu. Taklik itu tambahan orang lain. Jadi pada dasarnya Imam As-Samarkandi tidak menyebutkan keluarga Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah di dalam karyanya. Ya. Yang menambahkannya itu adalah muhakkik, orang yang menyalin ulang daripada tulisan aslinya Samarkandi. Nah, sampai hari ini banyak orang yang tidak menemukan lagi manuskrip aslinya Samarkandi, yang ada hasil daripada tahqiq. Itu aja. Bisa jelas ya? Halo, Bang Akik? Itu di mute itu Bang Akik. Oke. Nah, kita lihat kembali kepada tesis Ba'alawi ya. Di situ dia menyebutkan Al-Imam Abil Hub Al-Bara'i. Nah, Abil Hub Al-Bara'i ini penyair ya. Nah, tidak ada satupun dari kitab sairan dia yang menceritakan kalimat kharaja Syarif Said Syarif Abi Ahmad bin Isa. Ini sangat bingung saya. Jadi mereka menuliskan nama-nama orang, tetapi orang itu tidak